Ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan yang mengguncang hati. Bayangkan, seorang pemimpin desa yang dengan pongahnya menggusur masjid, tempat suci yang jadi rumah Allah. Ia merasa berkuasa. Ia merasa takkan ada yang bisa menghalanginya. Tapi tak butuh waktu lama. Azab datang seketika. Tubuhnya ambruk, lidahnya keluh, dan malam-malamnya berubah menjadi mimpi penuh jeritan gaib. Apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? Siapa sosok misterius yang datang dalam mimpinya? Dan bagaimana akhir hidup sang lurah yang dulu ditakuti? Saksikan kisah nyata yang difiktifkan secara dramatis ini. Disusun untuk menggugah iman dan menyalakan kembali rasa takut kepada Allah di hati yang mulai lalai. Buku terbuka cerita ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah pelajaran. Ini adalah tamparan. Siapkan hati dan imanmu, karena cerita ini akan membuatmu merinding dan takut akan azabnya. Di sebuah desa kecil yang tenang di Blitar, hidup seorang kepala desa bernama Slamet. Ia dikenal sebagai sosok tegas dan ambisius, dengan mimpi besar untuk memajukan desanya. Ia percaya bahwa kemajuan harus dimulai dari pembangunan fisik. Jalan-jalan harus diperlebar, bangunan lama digantikan oleh yang modern, dan segala sesuatu yang dianggap kuno harus disingkirkan. Pak Slamet baru saja mendapat angin segar dari seorang investor kota. Sang investor menjanjikan dana besar untuk membangun kompleks pertokoan dan penginapan di tengah desa. Proyek ini digadang-gadang akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian warga. Pak Slamet tergiur. Ia membayangkan namanya akan dikenang sebagai tokoh pembaharu desa. Namun, ada satu kendala yang menghalangi proyek itu berjalan. Sebuah masjid tua berdiri di tengah lahan yang direncanakan sebagai pusat pembangunan. Masjid itu kecil, usianya sudah lebih dari 100 tahun. Namun masih aktif digunakan warga untuk sholat berjamaah dan kegiatan mengaji anak-anak. Malam itu, di ruang tamu rumah dinasnya, Pak Slamet berdiskusi dengan beberapa perangkat desa. Suaranya mantap dan tegas, tidak memberikan ruang bagi keraguan. Masjid itu harus digusur. Ini demi kemajuan desa. Kita akan ganti dengan masjid baru di lokasi lain yang lebih strategis. Ujarnya sambil mengetukkan jarinya di peta proyek yang tergelar di atas meja. Beberapa perangkat terlihat ragu. Salah satu dari mereka, Pak Darto, mencoba mengingatkan dengan hati-hati. Pak Lurah, masjid itu bukan hanya bangunan tua. Di sana banyak sejarah, banyak kenangan. Dan warga sudah beberapa kali menyampaikan penolakan mereka. Pak Slamet menatap tajam. Kita tidak bisa terus hidup dalam kenangan. Kalau desa ini mau maju, maka kita harus berani membuat keputusan sulit. Keputusan pun diambil. Surat perintah pembongkaran dikeluarkan. Spanduk pengumuman mulai dipasang di sekitar masjid. Kabar ini menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Warga gempar, sebagian marah, sebagian pasrah. Malam berikutnya, di sebuah warung kopi dekat balai desa, warga berkumpul membicarakan kabar tersebut. Suasana penuh keresahan. Ustadz Malik, tokoh agama yang disegani, ikut hadir dan angkat bicara. Kita harus bersikap bijak. Masjid itu rumah Allah. Jika memang harus pindah, lakukan dengan cara yang terhormat, bukan dengan menggusur seperti menggusur lapak pasar. Namun, suara rakyat seperti tenggelam dalam suara alat berat yang bersiap di balik pagar proyek. Pak Slamet tak bergeming. Dalam hatinya, ia yakin sedang berjuang untuk kebaikan. Di sisi lain, anak-anak pengajian tetap datang setiap sore ke masjid. Mereka mengaji seperti biasa, walau tahu hari-hari masjid itu mungkin sudah terhitung. Ada keheningan yang menggantung di udara, seperti pertanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Tanpa mereka sadari, malam itu menjadi salah satu malam terakhir masjid berdiri dalam damai. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya muncul dari ufuk timur. Langit masih diselimuti kabut tipis, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Namun suara bising mulai terdengar dari arah timur desa. Beberapa alat berat sudah terparkir rapi di pinggir jalan. Para pekerja proyek berseragam lengkap mulai berdatangan, membawa peralatan dan arahan dari atasan. Pak Slamet berdiri di depan pagar proyek, mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Tatapannya tajam ke arah masjid tua yang hanya berjarak beberapa meter darinya. Ia didampingi oleh beberapa petugas keamanan desa. Di tangannya tergenggam surat izin penggusuran yang sudah ditandatangani. Warga mulai berdatangan. Sebagian berdiri berjajar di sepanjang jalan,
menyaksikan dengan hati getir. Beberapa ibu-ibu terlihat menangis sambil memeluk anak-anak mereka. Suasana menjadi berat dan mencekam. Tak ada kericuhan, tapi juga tak ada kedamaian. Ustadz Malik melangkah maju mendekati pagar masjid. Ia berdiri di depan alat berat dengan tangan terangkat, menghadang dengan tubuh renta yang sudah tak kuat lagi menahan amarah yang dipendam dalam diam. "Pak Lurah," katanya dengan suara lantang, "jangan lanjutkan ini. Rumah Allah tidak bisa disamakan dengan bangunan biasa. Ini bukan sekadar masjid, ini adalah hati desa ini. Kalau memang harus pindah, tunggulah kesepakatan warga, jangan paksakan kehendak." Pak Slamet menatap lurus, suaranya dingin dan tenang. "Kita sudah beri waktu berminggu-minggu. Ini tanah milik desa, dan proyek ini demi kemajuan bersama. Saya tidak akan mundur hanya karena sentimen sejarah. Pembangunan harus jalan." Dengan isyarat tangannya, operator alat berat mulai menghidupkan mesin. Suara raungan alat berat menggema, memecah ketenangan pagi itu. Warga mulai gemetar. Anak-anak pengajian berlarian ke halaman masjid, menangis dan memeluk pilar kayu tua yang berdiri kokoh. Tiba-tiba, langit yang semula terang berubah menjadi kelabu. Awan hitam datang dari arah utara, menggulung cepat dan menutupi matahari. Angin berhembus kencang, membuat debu-debu berterbangan. Seekor burung gagak melintas rendah, menimbulkan desas-desus di antara warga. "Ini pertanda," bisik salah satu warga tua. "Langit tidak ridho." Namun Pak Slamet tetap tak goyah. Ia memberi aba-aba terakhir. Satu alat berat mulai mengayunkan lengan besinya ke arah tembok luar masjid. Saat dentuman pertama terdengar, gemetar tanah seolah terasa di bawah kaki. Debu mengepul tinggi, dan suara kaca pecah memekakkan telinga. Tiba-tiba, tubuh Pak Slamet terhuyung. Wajahnya memucat, nafasnya memburu, dan ia limbung ke belakang. Sebelum sempat dipegang oleh ajudannya, tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah, tepat di depan pagar masjid. Warga menjerit. Beberapa berlari mendekat, termasuk tim medis desa. Pak Slamet tergeletak dengan mata terbuka, tubuhnya menggigil hebat. Tangannya mencengkeram tanah, dan bibirnya bergetar tanpa suara. Hujan tiba-tiba turun deras. Petir menyambar jauh di ujung sawah. Operator alat berat segera mematikan mesin. Semua pekerja panik. Beberapa warga mulai membaca istighfar dan bertakbir. Di bawah guyuran hujan, suara Ustadz Malik terdengar pelan. "Allah sedang menegur kita." Namun belum ada yang tahu bahwa kejadian ini baru permulaan dari serangkaian peristiwa yang akan mengubah hidup Pak Slamet dan seluruh warga desa itu untuk selamanya. Hujan masih mengguyur deras saat tubuh Pak Slamet dibawa masuk ke rumah dinasnya. Pakaian lurah itu basah kuyup, wajahnya pucat pasi. Meski sempat siuman beberapa saat, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa memandangi langit-langit rumah dengan mata kosong. Dokter desa yang datang memeriksa hanya bisa menggeleng pelan. Tekanannya tinggi sekali. Tapi ini bukan sekadar tekanan darah. Seperti ada beban berat yang tak kasat mata, katanya dengan suara pelan. Istri Pak Slamet menangis di sisi ranjang. Ia memanggil-manggil nama suaminya, namun tak ada jawaban. Hanya gerakan mata perlahan yang menandakan bahwa suaminya masih mendengar. Tapi tubuhnya tak bisa digerakkan sedikit pun. Seperti dikunci oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, rumah dinas menjadi sunyi. Semua lampu dipadamkan kecuali di kamar tempat Pak Slamet terbaring. Di luar, suara katak bersahutan, dan angin berdesir pelan seolah membawa pesan yang tak dimengerti. Pak Slamet mulai merasa aneh. Ia tidak tidur, namun merasa seperti terjebak di antara mimpi dan sadar. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya masih penuh. Tiba-tiba, dari balik dinding kamarnya yang temaram, terdengar suara langkah kaki. Pelan, lalu berat, seolah seseorang berjalan mendekat. Suara itu berhenti di sisi tempat tidurnya. Tapi saat matanya melirik, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, terdengar bisikan. Suara itu berat dan dalam. "Apa yang kau rusak bukan bangunan, tapi cahaya." Jantung Pak Slamet berdetak kencang. Bibirnya gemetar, tapi tak bisa bersuara. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. "Dengarlah rintihan yang kau abaikan. Lihatlah air mata yang kau injak. Rumahku kau robohkan, lalu kau kira damai akan tinggal di jiwamu." Suara itu lalu lenyap. Angin dingin bertiup lewat jendela yang sedikit terbuka. Di kejauhan,
adzan subuh mulai terdengar. Namun bagi Pak Slamet, malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa bicara, hanya bisa menangis pelan, dalam diam. Keesokan harinya, berita tentang kondisi Pak Slamet menyebar ke seluruh desa. Warga mulai berbisik-bisik, menghubungkan kejadian itu dengan peristiwa penggusuran masjid. Sebagian mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Masjid yang separuh hancur itu kini sepi. Tak ada alat berat yang bekerja. Proyek dihentikan sementara, tapi tidak ada yang berani menyentuh puing-puingnya. Seolah tempat itu telah berubah, bukan lagi sekadar reruntuhan bangunan, tapi menjadi saksi dari sesuatu yang lebih dalam dan misterius. Di tengah kebingungan dan ketakutan itu, Ustadz Malik mengajak warga untuk kembali menghidupkan doa dan zikir di malam hari. Ia berkata, jika tempat ini telah disentuh dengan zalim, maka kita hanya bisa memohon pada Allah agar desa ini masih dilindungi. Karena jika azab telah datang, tak ada yang bisa lari darinya. Namun belum ada yang tahu bahwa perjalanan Pak Slamet belum berakhir. Malam-malam berikutnya akan membawa lebih banyak tanda, lebih banyak pertanyaan, dan lebih banyak rasa takut. Malam kembali turun ke desa. Langit kelam tak berbintang. Di dalam rumah dinas yang kini dijaga dengan bisik-bisik ketakutan, Pak Slamet masih terbaring. Tubuhnya semakin kurus. Nafasnya terdengar pelan tapi berat, seperti menahan sesuatu yang sangat dalam di dada. Istrinya telah berusaha memanggil berbagai orang pintar, tabib, bahkan ustadz dari luar desa. Namun setiap yang datang hanya menggeleng, lalu pulang dengan wajah cemas. Beberapa bahkan menolak menyentuh tubuh Pak Slamet, seolah ada aura yang tak bisa dijelaskan. Pada malam keempat setelah penggusuran, Pak Slamet kembali masuk ke dalam mimpi yang panjang. Tapi mimpi itu tidak seperti mimpi biasa. Semuanya terasa nyata. Terlalu nyata. Ia melihat dirinya berdiri di tengah puing-puing masjid. Angin bertiup kencang. Langit di atasnya gelap, dan suara gemuruh terdengar seperti dentuman halilintar. Tapi yang paling membuatnya tak bisa bergerak adalah anak-anak. Puluhan anak-anak berdiri di sekelilingnya. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Mereka adalah anak-anak yang biasa mengaji di masjid itu. Mereka tidak menangis. Mereka hanya berdiri. Diam. Menatap lurus ke arah Pak Slamet. Tiba-tiba, dari mulut mereka keluar suara yang sama, bersamaan. Bukan tangisan, bukan jeritan, tapi lantunan ayat suci, terdengar lirih dan menyayat. Wamen azlamu miman mana'a masajidallahi an yutskara fi hasmuhu. Ayat itu terus berulang. Bergetar di udara, bergema dari mulut-mulut kecil mereka. Pak Slamet menutup telinganya, tapi suara itu tidak berhenti. Ia berteriak, memohon, menangis dalam mimpi itu. Tapi suara itu terus membelah malam. Tiba-tiba, tanah di bawahnya retak. Puing-puing masjid itu mulai runtuh ke dalam retakan hitam. Pak Slamet terseret. Ia mencoba berpegangan pada sisa tembok, tapi semuanya runtuh. Lalu ia terjatuh, jauh ke dalam kegelapan yang tak berdasar. Saat ia tersadar, tubuhnya basah oleh keringat. Nafasnya terengah-engah. Tapi untuk pertama kalinya sejak hari penggusuran, matanya bisa bergerak lebih leluasa. Ia bisa menggerakkan tangan, walau masih gemetar. Istrinya yang setia menunggu di sisi ranjang langsung berseru memanggilkan warga. Dia sadar, teriaknya. Beberapa orang datang berlari, termasuk Ustadz Malik. Tapi ketika mereka mendekat, wajah Pak Slamet tak menunjukkan kebahagiaan. Justru ketakutan mendalam. Matanya sembab, tangannya menggenggam erat sprei ranjang. Dan yang keluar dari bibirnya hanya satu kalimat, lirih namun terdengar jelas. Saya salah, saya telah menggusur rumah Allah. Ustadz Malik menunduk. Ia menggenggam tangan Pak Slamet, lalu berkata pelan, jika engkau sadar, maka bersujudlah. Karena pintu taubat Allah lebih luas dari langit dan bumi. Namun sebelum Pak Slamet bisa merespons, sesuatu dalam dirinya kembali gemetar. Ia sadar, perjalanannya untuk menebus kesalahan belum berakhir. Ia belum memulai. Dan langit di atas desa itu, belum benar-benar cerah. Hari berganti. Pak Slamet kini bisa berjalan pelan, meskipun tubuhnya masih lemah. Setiap langkahnya disertai bantuan tongkat dan pandangan kosong yang dalam. Ia tak banyak bicara. Ia tak lagi mengenakan pakaian dinas lurah. Hanya sarung, peci lusuh,
dan baju koko putih yang menempel di tubuhnya. Warga desa menyambut perubahan itu dengan kebingungan dan rasa haru. Tak ada lagi suara proyek, tak ada pekerja, tak ada alat berat. Semua diam seperti lumpuh sejak hari penggusuran. Puing-puing masjid masih berserakan. Namun tak ada yang berani memungutnya. Bahkan burung pun enggan hinggap di reruntuhan itu. Seolah tempat itu kini dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Slamet meminta agar dikumpulkan seluruh warga di tanah masjid yang telah rata dengan tanah. Ia berdiri di sana, di tengah sisa reruntuhan, dengan suara serak dan pelan. Saya telah menghancurkan rumah Allah. Dan Allah telah menghancurkan kesombongan saya. Ia terdiam sejenak. Angin bertiup pelan, menyibak debu yang menempel di sisa-sisa lantai masjid. Pak Slamet menunduk, lalu perlahan-lahan, ia bersujud di atas tanah berdebu itu. Sujud yang panjang. Diam, penuh air mata. Warga tertegun. Sebagian ikut menangis. Tak ada yang menyangka seorang pemimpin yang dulu begitu keras dan angkuh, kini bersujud seperti anak kecil yang tersesat dan ingin pulang. Dari sujud itu, Pak Slamet bangkit. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Saya akan bangun kembali masjid ini. Di tempat yang sama. Dengan tangan saya sendiri. Dan jika Allah mengizinkan, biarlah saya menghabiskan sisa umur saya di bawah naungan rumahnya ini. Ustadz Malik melangkah mendekat. Ia tak berkata apa-apa, hanya memeluk Pak Slamet dengan erat. Lalu satu persatu warga menyusul. Mereka tak lagi melihat Pak Slamet sebagai lurah, tapi sebagai saudara yang kembali. Beberapa bulan kemudian, suara palu dan gergaji kembali terdengar di desa. Tapi kali ini bukan untuk membangun pertokoan, melainkan untuk membangkitkan yang dulu telah ditumbangkan. Masjid itu dibangun kembali, tiangnya dari kayu jati sumbangan warga, dindingnya dari batu bata yang dibakar sendiri, dan lantainya dari air mata penyesalan yang telah dikeringkan oleh keikhlasan. Pak Slamet tak lagi menjabat. Ia memilih tinggal di sebuah pondok kecil di samping masjid, menjadi penjaga, muadzin, dan pelayan rumah Allah. Setiap pagi, ia menyapu halaman. Setiap malam, ia menjadi orang terakhir yang mematikan lampu. Suatu pagi, setelah adzan subuh yang indah, warga menemukan Pak Slamet duduk bersandar di tiang masjid. Wajahnya tenang, senyumnya mengembang. Tangannya masih memegang tasbih. Ia telah pergi, dalam keadaan suci, di rumah yang dulu ia robohkan, dan kini ia jaga dengan jiwa. Masjid itu kini dinamai Masjid At-Taubat. Dan namanya, Slamet, diabadikan bukan karena jabatannya, tapi karena kesalahannya, yang ditebus dengan segenap jiwa dan air mata. Sobat semua yang dirahmati Allah, dari kisah ini, kita belajar bahwa kesombongan dan ketidakpedulian terhadap tempat ibadah bisa menjadi awal kehancuran. Jangan pernah meremehkan rumah Allah, karena disitulah berkumpulnya cahaya, ilmu, dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 114. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi nama Allah disebut di dalam masjid-masjidnya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut. Mereka akan mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Quran Surat Al-Baqarah 114. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar senantiasa menjaga adab terhadap tempat ibadah, dan tidak menunda-nunda taubat ketika Allah telah memberi tanda-tandanya. Catatan-catatan penting. Cerita ini adalah fiktif yang disusun dan dikisahkan seolah nyata, semata-mata untuk diambil ibrah dan hikmah oleh kita semua. Bukan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai pelajaran spiritual yang bisa menggugah hati. Kilauan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton dan mendengarkan kisah ini sampai selesai. Kalau cerita ini bermanfaat dan menyentuh hati kalian, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kami terus semangat menyajikan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga hati dan langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.